Baik, mari kita membuka Alkitab kita untuk kita merenungkan. Ada satu bagian dari kebenaran firman Tuhan untuk bersama-sama kita akan renungkan di siang hari ini. Di Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Kalau Bapak Ibu membaca mulai ayat yang ke-25, itu judul perikopnya tentang orang Samaria yang baik hati. Ya. Nah, kita akan membaca ayat yang ke-30 ya Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai yang ke-35. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Saya akan bantu membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sambil menyimak Alkitab Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan. Ayat 10. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Cerita tentang orang Samaria atau ilustrasi orang Samaria yang baik hati. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus ketika ada ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal dan kemudian bertanya siapa sebenarnya sesama kita manusia. Kemudian Tuhan Yesus mengajar atau memberikan pemahaman itu melalui sebuah ilustrasi perempuan orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu, kita mau melihat terlebih dahulu di ayat yang ke-30 itu ya. Ada satu kondisi yang dialami oleh orang Yahudi yang dirampok kemudian dipukul habis-habisan. Kalau ayat yang ke-30 tadi dibilang itu setengah mati. Bahasa Inggrisnya juga half dead. Half dead ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya bukan hanya bicara tentang sebuah kondisi kesehatan, tetapi itu berbicara bagaimana keadaan seseorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Orang ini juga dirampok, jadi apa yang dia punya, harta yang dia punya saat itu, mungkin uang yang dia punya saat itu juga habis. Tapi juga Bapak Ibu Saudara dia dipukul, jadi dia mengalami luka secara fisik. Dan dalam terjemahan lain itu ditulis to be dead. Jadi dia itu sekarat, ya, mau mati, jadi dia itu sekarat. Nah, orang Yahudi yang sekarat ini, kalau misalnya kita merenungkan ya, tidak ada yang tolong dia. Misalnya nggak ada yang tolong dia, bisa saja besoknya atau beberapa jam kemudian dia mati. Saya membayangkan menjadi orang Yahudi yang dipukul ini, dirampok habis-habisan sendiri di tengah jalan pada saat itu, nggak ada yang menolong. Mungkin yang ada dalam pikiran saya, habis sudah saya ini. Nggak ada lagi harapan bagi saya. Tapi kita tahu cerita ini ya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menolong. Makanya saya memberi tema renungan kita itu help to hope. Bagaimana kita bisa menolong orang lain supaya dia kembali punya harapan. Ada orang yang sekarat yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini.
Bisa saja dia sekarat secara rohani. Kerohaniannya sudah mulai turun. Itu ditandai dengan misalnya dia sudah nggak pernah pergi beribadah. Nggak pernah berdoa lagi. Bahkan makan pun nggak pernah berdoa. Sudah semakin jauh hubungannya dengan Allah. Secara rohani itu sakit parah. Ya Bab, ini sakit parah. Orang itu butuh pertolongan. Mungkin saja yang ada di benak orang itu bahwa ya udah, kalau saya rusak sekalian aja saya rusak. Kalau saya jatuh ya sekalian aja saya jatuh terkapar. Gak ada harapan gitu. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara, orang yang sekarat ini bisa kita artikan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami luka di dalam batin mereka. Ini orang-orang yang tertolak, orang-orang yang tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Keluarga tidak menghargai dia, mungkin karena bisa saja dia itu wah ini bagi keluarga ini nakal sekali, ini jahat sekali. Sampai barang-barang di rumah itu habis dijual. Kan ada ya begitu ya Bapak Ibu Saudara, saking nakalnya salah satu anggota keluarga ini ya, bisa saja itu ayahnya atau mungkin anaknya, dia main judi, dia jual semua yang ada di rumah, tiba-tiba barang di rumah itu semuanya habis gitu. Nah Bapak Ibu, ini orang-orang yang sekarat yang ada di sekitar kita dan kita butuh untuk menolong mereka itu sebenarnya. Bapak Ibu juga datang ke tempat ini, walaupun dengan sisiran yang rapi, pakaian yang rapi, bisa saja hati Bapak Ibu sedang menangis. Karena persoalan keluarga, Anda terpuruk di dalam keluarga, terpuruk secara ekonomi dan sebagainya. Orang gak pernah tahu. Keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaan kita sedang tidak baik-baik aja. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu datang kondisinya dalam keadaan baik semua. Keluarga baik, anak-anak baik, suami istri hubungannya baik, datang ke gereja. Nah cuma terkadang ya Bapak Ibu Saudara, ini gak semua orang seperti itu, ini hanya oknum. Kalau keadaan kita baik, kita datang ke gereja itu ya nyanyi biasa-biasa aja. Tapi coba Bapak Ibu datang dengan penuh beban. Ada sesuatu yang membuat kita tertekan. Kita menjadi orang yang dalam tanda kutip itu sekarat. Datang ke gereja itu kita bisa bernyanyi sambil kita menangis. Kita bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan merasakan hadirnya Tuhan di dalam ibadah. Kita kan gak pernah tahu apa yang terjadi di sebelah kita. Ya Bapak Ibu, mungkin mereka tidak sedang baik-baik saja. Pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ajarkan bagi saya pribadi. Waktu saya melayani, saya sedang melayani, menyampaikan satu pesan ini. Bukan hanya kepada mereka yang baik-baik saja. Tetapi ada orang yang datang ke gereja dengan beban yang berat. Dan kita gak pernah tahu kan. Kita hanya melihat dia datang dan berkata shalom dan sebagainya. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang sekarat. Yang kalau kita nggak tolong dia, mungkin dia bisa mati. Rohaninya mati. Hati nuraninya mati. Dia sudah nggak peduli dengan orang lain. Hati nuraninya menjadi keras, menjadi bebal. Itu sudah mati. Dan orang-orang ini mungkin ada di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang sekarat. Dan kalau kita tidak tolong, mungkin dia akan mati. Baik secara rohani, secara mental, kepribadiannya mati dan sebagainya. Sama seperti orang yang Yahudi yang dirampok ini. Tuhan Yesus itu menggambarkan sesuatu ini, perumpamaan ini dengan sangat ekstrim. Bahwa terkadang manusia itu nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Peduli amat kamu punya masalah. Saya juga punya masalah. Biar aja keluargamu seperti itu. Saya juga punya masalah.
Kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, kita datang shalom. Tanpa kita mau tahu apa yang ada yang terjadi di dalam kehidupan orang itu. Walaupun memang Pak dia kan nggak kasih tahu saya. Ya mungkin saja dalam pertemuan-pertemuan ini kita nggak pernah diberitahu. Tapi ada beberapa orang ya Bapak Ibu ini karena saya gembalanya. Jadi saya tahu bagaimana kondisi beberapa orang dari kita yang sebenarnya mereka punya pergumulan yang besar, masalah yang besar dalam kehidupan mereka itu. Nah mereka butuh pertolongan itu. Sama seperti orang yang dirampok ini. Kalau orang Samaria itu nggak ada, maka bisa saja dia mati. Padahal ada imam yang lewat. Imam itu pada saat itu mungkin kalau sekarang kita contohkan ya seperti saya jadi pendeta. Karena imam itu kan dulu keturunan Harun Bapak Ibu Saudara. Mereka tugas mereka di bait Allah. Kalau imam besar boleh masuk ruang Maha Kudus. Kalau anak-anaknya imam itu hanya boleh di ruang kudus. Nah imam-imam yang lain tuh bisa di halaman. Mereka yang melayani di bait Allah. Mereka juga gak peduli dengan orang Yahudi ini. Kemudian ada lagi suku Lewi yang lewat. Dari 12 suku orang Israel, suku Lewi dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani. Tapi mereka juga gak peduli dengan orang yang terluka itu. Mereka gak menolong orang itu. Tidak memberikan harapan kepada orang itu. Sehingga orang itu bisa mati. Nah yang lewat justru orang Samaria. Bapak Ibu yang dikasih. Orang Samaria itu orang yang tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Ini dimulai ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara, kemudian kerajaan Yehuda. Itu ya Bapak Ibu kalau kita membaca Alkitab itu nanti di raja-raja si ini Raja Yehuda, ini Raja Israel, itu beda sebenarnya. Nah ketika kerajaan ini terpisah ya Bapak Ibu, orang-orang dari kerajaan Yehuda menyebut mereka yang Yerusalem, kerajaan Israel Utara ini adalah orang-orang Samaria. Mereka nggak suka, orang Yehuda nggak suka dengan orang-orang Israel Utara karena mereka itu udah kawin campur. Sebenarnya kawin campurnya nggak apa-apa. Tapi Alkitab itu menuliskan banyak kali mereka menikahi atau kawin dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga banyak orang-orang Israel di Israel Utara ini yang tidak lagi menyembah Allah. Sehingga ini orang dikucilkan. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara kita tahu ya pada saat itu orang-orang Israel Utara ini mereka juga punya bait Allah di Bukit Gerizim. Sedangkan orang-orang Yehuda bait Allah yang di Yerusalem. Jadi ada dua bait Allah mereka. Jadi model persaingan juga sebenarnya ini ya. Karena waktu kerajaan Raja Israel Utara bilang oh kita harus bangun bait Allah supaya orang Israel tidak ke Yerusalem. Sehingga dibangunlah di Bukit Gerizim ada sebuah bait Allah yang dimana di sana orang-orang Israel Utara menyembah Allah di sana. Tapi orang Yehuda itu menyembah Allah di Yerusalem. Jadi persaingannya ini turun temurun Bapak. Diajarkan permusuhan ini turun temurun. Kita pun sebenarnya banyak diajarkan permusuhan itu turun temurun. Oh jangan berteman sama keluarga itu, bapak itu keluarganya nggak baik. Padahal mungkin ya kakek kita sama kakeknya keluarga itu yang sedang konflik. Tapi diajarkan ke orang tua kita ajarkan ke kita. Sehingga kita nggak dekat dengan orang itu. Bahkan juga ada penghakiman suku. Ya Bapak Ibu, jangan dekat dengan satu suku tertentu, satu suku A, suku B, ini suku itu nggak baik, suku itu jahat. Jangan dekat sama orang Manado ya. Kamu jangan dekat sama orang Manado. Kenapa? Orang Manado itu playboy. Coba tanya Pak Tio kalau nggak percaya. Jangan dekat. Padahal Bapak Ibu, kan nggak semua laki-laki itu sama. Ada lagunya kan? Tidak semua. Nggak semua.
Tapi karena diajarkan terjadilah permusuhan itu. Nah waktu orang yang kita mau tolong, wah ini orang dari suku A, gak usah kita tolong karena kita diajarkan untuk tidak menolong mereka. Di perumpamaan ini Tuhan memakai perumpamaan yang sebenarnya tidak bisa dilekatkan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tapi Yesus memakai perumpamaan ini untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mengajarkan kita bahwa kita harus menolong semua orang. Siapapun dia, dari suku manapun dia, maka kita akan menolong semua orang itu. Nah itu yang Tuhan ingin ajarkan dari perumpamaan ini. Sehingga orang Samaria itu dia menolong orang Yahudi yang terluka itu ya Bapak Ibu. Pertanyaannya begini. Kenapa orang Samaria itu yang bermusuhan dengan orang Yahudi itu mau menolong orang Yahudi? Coba Bapak Ibu secara logika saja ini ya kita berpikir. Ini ada orang tergeletak. Ini contoh ya orang sekarat yang secara fisik tergeletak. Kita tahu ini orang Toraja nggak usah ditolong. Gitu. Misalnya karena kita nggak suka sama orang Toraja, misalnya nggak suka sama nggak usah ditolong, saya kan nggak cocok dari dulu, kami sama suku ini nggak pernah cocok. Gitu. Maka bagaimana kita bisa menolong dia? Sama seperti orang Samaria, dia lihat orang Yahudi. Orang Yahudi pun memandang sebelah mata orang Samaria. Ini bangsa yang harusnya kita jauhi. Tapi orang Samaria itu mau menolong. Kenapa? Jawabannya kita bisa menemukan ya Bapak Ibu di ayat yang ke-33. Lalu datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, Alkitab bilang apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu kita mau menolong orang Bapak Ibu, orang lain yang sekarat itu, maka yang ada dalam definisi kita akan menolong dia supaya dia juga punya harapan. Dia bisa berharap, dia nggak jadi mati gitu. Dia bangkit kembali, dia terhibur kembali karena ada orang yang menolong dia sehingga dia bisa berharap kembali kepada Tuhan. Siapapun dia, dari suku manapun dia, walaupun itu mungkin orang yang tidak kita suka, suku yang kita tidak suka, keturunan yang kita tidak suka dan sebagainya, tapi kita mau tolong dia dan itu bisa kita kerjakan kalau kita punya belas kasihan. Nah masalahnya Bapak Ibu, waktu kita nggak punya belas kasihan, maka yang kita ingat, yang ada dalam diri kita hanyalah permusuhan. Sama seperti orang Samaria. Ketika ditanya oleh ahli Taurat, siapakah sesama manusia itu? Tuhan menunjukkan tentang orang Samaria yang menolong orang Yahudi yang terluka. Dia memberi harapan kepada orang Yahudi itu agar dia bisa hidup. Karena kalau dibiarkan tergeletak di jalanan mungkin beberapa jam lagi, beberapa waktu lagi dia akan mati. Orang Samaria tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini jadi pertanyaan penting renungan kita. Kita bisa enggak berbelas kasihan kepada orang lain? Mungkin kita sulit untuk bisa berbelas kasihan. Kenapa belas kasihan juga enggak ada di dalam diri kita? Mungkin saja kita adalah orang yang tidak pernah menerima atau merasakan belas kasihan. Kita orang yang tertolak, anak yang tertolak, anak yang gak pernah dianggap di tengah-tengah keluarga kita, pribadi yang tidak pernah dianggap di lingkungan yang ada di sekitarnya, baik oleh keluarganya ataupun mungkin di tengah-tengah pekerjaannya dia tidak pernah dianggap. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya dikasihi. Bagaimana orang bisa berbelas kasihan kepada dia gak pernah tahu rasanya itu. Makanya dia sulit untuk berbelas kasihan.
Ketika sulit berbelas kasihan ya Bapak Ibu, maka mungkin saja bukan belas kasihan yang kita keluarkan, tetapi justru penghakiman yang kita keluarkan. Itu sih kamu kan sedang menuai, kamu sedang mendapatkan apa yang sendiri kamu tabur, sekarang kamu tuai. Itu sih kamu jauh dari Tuhan. Makanya kamu mengalami musibah, mengalami malapetaka seperti itu. Itu sih kamu begini, hidupmu gak sehat, kamu makananmu gak sehat. Lihat kamu sakit sekarang. Kita hanya ngomong seperti itu sih kamu ndak bawa keluargamu ke gereja. Lihat sekarang suamimu pergi, istrimu pergi, lihat anak-anakmu nakal. Hanya menghakimi. Kita nggak pernah tahu perasaan dia seperti apa. Kita nggak pernah merasakan apa yang dia rasakan. Kita cuma bisa menghakimi karena memang kita nggak pernah tahu bagaimana berbelas kasihan itu kepada orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sulit untuk berbelas kasihan karena kita adalah pribadi yang tertolak, kita orang yang tidak dihargai, bahkan yang ada dalam diri kita itu dendam, mencari kesempatan untuk kita membalaskan sakit hati kita. Bagaimana kita bisa membagikan belas kasihan? Jangankan dengan teman, jangankan dengan orang di sekitar kita. Kalau orang yang tidak kita sukai, maka pergumulan kita semakin berat. Tapi kita butuh untuk menolong dia. Di sekitar kita banyak orang yang sekarat tanpa kita ketahui. Bagaimana sulitnya hidupnya dia. Dia datang ke gereja dengan pakaian seada-adanya. Kemudian dia datang dan dia hanya duduk. Orang lain gak pernah tegur dia. Karena orang pikir ini siapa ya pakaiannya seperti itu. Ah ini dulu yang dulu rajin ke gereja tiba-tiba hilang gak pernah ke gereja. Justru orang-orang seperti itu yang butuh pertolongan kita supaya dia bisa punya pengharapan. Karena kalau dia pengharapannya hilang Bapak Ibu, maka ada dampak negatif yang dialami dirasakan oleh orang itu. Nah kalau Bapak Ibu ingin menolong orang lain supaya orang lain punya pengharapan, kita bisa menolong orang yang sedang terpuruk dalam masalahnya dia. Bebannya sangat berat. Kita kan gak pernah tahu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita menolong orang itu dengan belas kasihan. Kalau kita adalah orang yang juga tidak pernah merasakan belas kasihan, ini waktu untuk kita minta Tuhan pulihkan hidup kita. Kita orang yang tertolak, yang sensitif, yang sebentar-sebentar marah, emosi gak terkendali. Gak pernah mau tahu dengan keadaan orang lain. Taunya kamu ini begini, masa kamu berlaku itu. Padahal kan kamu pelayanan. Kita gak pernah tahu loh apa yang dia alami. Bagaimana beratnya dia hidupnya. Tapi yang ada di mulut kita ini hanya memojokkan orang. Hanya menghakimi orang. Bagaimana dia bisa punya pengharapan? Orang yang sudah dying, yang mau mati, yang sekarat itu. Terus bukan pertolongan yang kita beri, maka itu akan mempercepat kematian dalam diri orang itu. Mari kita memiliki belas kasihan. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? What can I do? Menjawab pertanyaan ini maka kita mengawali juga dengan satu pertanyaan. Apa yang saya miliki sekarang? Apa yang Bapak Ibu miliki? Atau bahasa lain begini. Apa kemampuan yang ada dalam diri Bapak Ibu? Apa keahlian yang Bapak Ibu punya? Apa talenta yang Bapak Ibu punya? Apa kekayaan yang Bapak Ibu punya saat ini? Kalau orang bilang saya nggak punya apa-apa, mungkin itu konotasi besarnya adalah dia nggak punya harta, dia nggak punya barang-barang, benda-benda, atau nggak punya uang yang banyak. Karena kita ini kadang bahasanya salah. Anu dong, saya nggak punya uang, padahal masih ada 1 juta di tabungan.
kata saya nggak punya uang itu kan sebenarnya satu bentuk kiasan saya nggak punya lebih. Betul ya Bapak Ibu? Jadi bukan berarti kalau bilang saya nggak punya uang, Anda benar-benar nggak punya uang. Nggak mungkin. Walaupun 20 ribu, 10 ribu pasti bisa. Beli kuota aja bisa. Beli paket data rutin setiap minggu sekali. Berarti tetap punya. Walaupun gak punya uang. Makanya saya bingung kalau bilang aduh saya lagi gak punya uang. Oh itu satu bahasa perandaian bahwa dia gak punya lebih gitu ya. Oke, gak punya lebih. Tapi kita membantu orang itu bukan hanya bantuan praktis. Bantuan praktis itu kan Bapak Ibu bisa bantuan keuangan menolong orang lain kalau kita punya uang. Makanya apa yang Anda punya? Oh saya punya uang lebih gitu. Uang lebih itu maksudnya begini, kalau misalnya kebutuhan kita 1 bulan semuanya itu hanya 5 juta, tapi uang yang ada di tabungan kita 10 juta, berarti kita punya uang 5 juta. Itu orang kaya loh Bapak Ibu, yang disebut dengan orang kaya, orang yang punya sesuatu, orang yang punya uang lebih dari kebutuhan dia. Jadi kalau kita punya uang lebih dari kebutuhan kita, maka itu orang kaya, itu orang yang punya, karena orang kaya itu orang yang punya, kecuali kalau disebut orang yang kaya raya. Nah itu baru buah berlebih gitu. Jadi kita sebenarnya punya. Nah kalau memang kita nggak punya Pak, ini pas-pasan. Ya nggak apa-apa, kita juga nggak bisa membantu orang lain dengan uang. Kadang-kadang membantu uang ini agak-agak sedikit punya dampak kemana-mana ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang diberikan Tuhan kepercayaan, punya uang yang berlebih, membantu orang dengan uang. Wah itu biasanya diingati, nanti kalau ada kegiatan dikasih proposal. Saya perhatikan loh, di gereja ini gak ada yang saya lihat sih. Tapi kebanyakan loh ya, pokoknya kalau sudah dilihat, wah ini orang suka membantu. Wah proposalnya banyak. Saya mengingatlah ada seorang anak Tuhan ya di kota Samarinda ini, dia punya usaha. Sekarang dia sudah tua, kasihan Bapak Ibu, sudah agak-agak linglung. Saya ingat dulu dia bercerita, aduh kadang-kadang ini orang Pantai Kosta ini kalau datang, pendeta Pantai Kosta datang, yang dibawa ke saya itu proposal. Jadi dia bilang di kantor saya itu, tumpukan pekerjaan saya itu kalah dengan tumpukan proposal. Jadi kayak kita ini memanfaatkan orang gitu ya. Saya pikir kita jangan ya Bapak Ibu. Makanya saya ingin kita kalau menolong seseorang atau memberi, kasih persembahan juga kan Bapak Ibu gak dijalani begini nih. Persembahan juga kadang-kadang kita temukan persembahan pertama, kedua, ketiga untuk penginjilan, untuk pembangunan. Kotaknya itu kayak kotak amal. Banyak banget gitu. Saya tidak salahkan juga ini ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu juga mau beri silakan, nggak masalah. Tapi berilah karena kita memang mengerti dan kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita disodorkan. Di sini Bapak Ibu kalau nggak kasih persembahan juga nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu. Karena kan kita harus bawa ke depan itu. Kalau Anda nggak tergerak untuk memberi persembahan, gak usah beri. Ruginya 2 Bapak Ibu Saudara. Uang kita habis, kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita sadar berkat yang Tuhan beri bagi kita, maka kita mengembalikan berkat itu dengan penuh sukacita. Nah itu yang diberkati. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Saya sampaikan ini karena mungkin nanti 2-3 bulan ada lagi amplop Natal. Aduh. Sudah amplop ulang tahun lewat. Nanti muncul lagi amplop Natal. Makanya saya bilang, kadang-kadang amplop Natal dibagi ke depan tuh sudah hopeless Bapak Ibu. Jadi panitia bilang, ini amplopnya cuma segini, boleh enggak dibagi di depan? Ya udah bagi aja di depan. Tapi jangan saya yang bagi ya. Karena saya ingin selalu ditaruh di sana Bapak Ibu, kalau mau ambil. Kalau enggak tergerak enggak apa-apa. Kita bisa atur semuanya itu. Nah, kita membantu itu baik. Walaupun mungkin ya ada orang memanfaatkan pertolongan kita. Tapi jangan pernah merasa bahwa wah
Kalau gitu saya nggak mau membantu lagi ya. Kalau ada punya itu, lakukan. Tapi kalau sekarang saya nggak punya uang yang lebih Pak. Jadi nggak punya, perbaiki bendahara kita. Kalau tanya, punya uang enggak? Aduh saya nggak punya uang yang lebih. Nah itu yang lebih tepat ya. Jadi jangan bilang, saya nggak punya uang, nah, itu bohong. Saya nggak punya uang lebih untuk tolong Anda. Nah kalaupun nggak ada, kita bisa menolong orang lain tanpa biaya. Bagaimana caranya? Menerima dia apa adanya, menasehati orang itu. Kalau orang lain tidak mau berteman dengan dia, kita yang datang mendekati, apa kabar kita tanya. Atau misalnya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak punya WA. Pasti ada nih, setahu saya pasti ada. Ada? Yang enggak punya WA. Atau yang enggak punya handphone. Punya handphone semua. Handphonenya ada, WA-nya ada? Ada. Yang enggak ada? Yang enggak punya? Kalau Anda enggak punya ini berarti bukan makhluk penduduk bumi. Semua orang tergantung itu. Pernah hitung enggak kalau satu kali kita kirim WA itu nilai rupiahnya berapa? Pernah hitung? Bapak ini tidak ada kerjaan mau hitung itu. Atau satu, ini kalau yang bukan bukan pasca bayar, yang berbayar, yang beli itu, kalau beli kuota berapa sih? Satu bulan habisnya berapa? Berapa yang biasa beli kuota? Paket data? 50.000. Itu berapa giga? Saya nggak tahu. 10 giga. Kira-kira 10 giga itu habis berapa kali WA? Banyak kan? Coba kita WA orang. Hari ini kalau Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang kita kenal yang nggak pernah ke gereja lagi, yang mulai jauh dari Tuhan. Coba WA dia. Tanya apa kabarnya. Tuhan pasti menolong, menguatkan engkau. Rasanya itu murah, dan membuat rekening kita terkuras. Sampai kita bilang lagi, saya nggak bisa lagi. Oh berarti Anda memang tidak punya belas kasihan. Uang nggak punya, belas kasihan juga nggak punya. Mau WA aja nggak? Ada yang teringat satu orang hari ini, saat ini, untuk saudara ingatkan tentang hubungannya dengan Tuhan. WA dia nanti setelah ibadah ya Bapak Ibu Saudara. Tanyakan apa kabarnya. Gak mahal itu kan. Tapi kita bisa lakukan. Kalau ditanya orang, apa yang kamu punya? Saya punya paket data. Paket data itu untuk menolong orang lain. Lihat lagu-lagu di YouTube, kirimkan linknya. Waktu dia buka, oh dia mendengarkan. Kalau dia juga nggak punya paket data, ya kirimkan paket. Kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Kalau kita bisa bantu keuangan, bantu keuangan. Kalau bisa kita menolong memberikan satu barang, belikan satu barang. Tapi kalau kita nggak punya uang yang berlebih, kita bisa memberikan nasihat, kita bisa menguatkan, kita bisa menerima dia. Kalau dia datang di gereja, senyumi, apa kabar? Jangan bilang, kenapa lama ndak ke gereja? Itu perkataan yang menyakitkan bagi orang yang jarang-jarang ke gereja. Dan mungkin Bapak Ibu tidak pernah tahu ada orang yang nak mau datang ke gereja karena dia takut ditanya dengan pertanyaan itu. Mari kita lakukan apa yang kita mau, yang bisa kita lakukan. Memberikan nasihat, menguatkan, menerima orang itu apa adanya. Mari kita simpulkan. Banyak orang di sekitar kita yang keadaannya sekarat. Mereka yang kerohaniannya sudah mulai jauh dari Tuhan.
Mereka terpuruk dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, hati yang terluka dan sebagainya ya Bapak Ibu. Mereka membutuhkan pertolongan. Karena dengan menolong mereka berarti kita sedang membantu atau memberikan pengharapan bagi dia. Help to hope. Miliki belas kasihan karena menolong orang lain dilandaskan oleh belas kasihan. Apa yang Anda miliki saat ini? Mari pakai itu untuk menolong orang lain agar mereka juga punya pengharapan kepada Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa.